Terungkap fakta baru Nenek Tarimah, 66, ditemukan meninggal dunia dalam rumah di Jalan Todopuli 18, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selasa kemarin. Nenek pengusaha sawit di Sulawesi Barat itu, rupanya tewas dibunuh oleh sepasang sejoli berinisial FS alias Vivi, 19 tahun, dan Mas alias Asrul, 19 tahun. Pelaku Vivi yang sudah dianggap cucu oleh korban, rupanya merencanakan pembunuhan sejak 2 pekan sebelumnya. Dari hasil pengecekan ponsel Vivi, pelaku bahkan sempat mempelajari teknik menghabisi nyawa dengan menyumbat pernapasan melalui mesin pencari Google. Setelah belajar membunuh dengan bantal, Vivi pun mengajak pacarnya Asrul untuk melancarkan aksi keji tersebut. Kejadian terjadi pada hari Selasa sekitar antara jam 1 sampai dengan jam 3 pagi. Adapun motif dari pelaku ini adalah untuk menguasai harta motif ekonomi, di mana bahwa pelaku ini mempunyai hutang kepada korban sejumlah 7 juta. Selain karena jengkel sendiri tadi juga ingin mendapatkan uang, karena pelaku ini tahu bahwa ada beberapa teman dekat dari korban yang korbannya sering meminjam uang kepada korban ini. Jadi istilahnya korban ini secara ekonomi mampu, ya. Kemudian juga korban ini sering ke rumah pelaku karena sudah dianggap saudara. Nah, kejadiannya kami jelaskan polisi dari awal bahwa pelaku ini sudah berniat untuk melakukan pembunuhan sekitar 2 minggu sebelum kejadian. Ini paling tidak yang bisa kami buktikan, dimana kita cek dari perangkat ponselnya, pelaku ini sudah melakukan pencarian kapan manusia bisa bertahan nafasnya jika ditutup pakai bantal, gitu ya. Nah, jadi udah melakukan pencarian bagaimana kalau membunuh pakai bantal ini kira-kira butuh waktu berapa menit sampai si korban ini meninggal. Itu paling tidak 2 minggu sebelum kejadian. Nah, kemudian beberapa hari sebelum kejadian, pelaku ini ajak pacarnya untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Awalnya disampaikan bahwa dia akan menagih utang dari orang tua pelaku yang dipinjam oleh korban sejumlah 40 juta. Tapi ini adalah aslinya iming-iming aja agar si pacarnya mau ikut untuk melakukan pembunuhan. Ya, nah kemudian awalnya si pelaku yang satunya Asrul namanya, ini nolak, awalnya nolak karena takut kan, atau perhitungannya. Nah kemudian pada hari Senin jam 11 malam, ketika mereka nongkrong di salah satu warung kopi di Jalan Boulevard, dia ajak lagi untuk melakukan pembunuhan. Nah kemudian pada jam 11 itu si ini yang perempuan Vivi ini ngajak Asrul untuk diantar ke rumah korban, kemudian si Asrul kembali lagi, emang sudah dikode, nanti datang lagi di sini ketika si korban udah tidur. Jadi pada saat masuk ke pintu korban membuka karena udah kenal dengan pelaku ini, ya, sudah kenal dengan pelaku ini, sering bertemu. Nah, sudah disampaikan bahwa nanti kami segera lagi ketika si nenek ini almarhum sudah tidur. Nah, sekitar jam 1 ketika jam 2, jadi jam 1 berangkat ke TKP, kembali lagi ke Boulevard untuk Asrul ini, kemudian jam 2 dikontak lagi ke sini, ini nenek udah tidur. Nah, kemudian ketika datang ke sana sudah tidur, kemudian yang perempuan ini masuk ke kamar bersama dengan awalnya perempuan itu masuk ke dalam kamar memastikan sudah tidur atau belum. Kemudian si pelaku Asrul ini nunggu di ruang tamu. Nah, beberapa menit kemudian Asrul di WA oleh pelaku satu lagi ke sini.
Nah, masuk, mereka refleks nih. Yang perempuan membekap muka dari korban ini pakai bantal. Nah, sementara yang laki-laki megang tangannya. Selesai itu, kemudian yang perempuan ngambil remote AC. Remote AC ini dipukul berkali-kali ke kepalanya korban. Nah, kemudian setelah beberapa saat, Asrul mengecek korban, mengecek dengannya sudah memastikan meninggal. Kemudian Asrul keluar. Nah, yang perempuan ini masih membuka lemari mengambil sesuatu barang yang berharga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.